Polres Metro Jakarta. Laporan kasus dalam rekaman. Polres Metro Itu langkah yang tepat ini dilakukan. Berarti ada keluhan masyarakat. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Hukum Tata Negara 3A, kelompok 11 mata kuliah Hukum Pidana Islam akan menjelaskan sedikit materi dari tugas yang kami susun yang berjudul Jarima Kekerasan dalam Rumah Tangga. Sebelum itu mari saya perkenalkan anggota kelompok 11 yang beranggotakan 3 orang, dimulai dari saya sendiri Sophia Ramasari Anwar dengan NIM 050 24 20 50 dan Cynthia Anggi Maulidia dengan NIM 050 10 220 06 dan Kifari Rexanda Davisto dengan NIM 050 4220 80. Berikut materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama, apa sih itu kekerasan dalam rumah tangga? Dan bagaimana cara membuktikan dari suatu kasus kekerasan dalam rumah tangga? Dan bagaimana menganalisis dalam suatu perkara kekerasan dalam rumah tangga? Kekerasan dalam rumah tangga atau yang biasa kita sebut dengan KDRT merupakan aktivitas atau tindakan kekerasan yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan baik secara fisik maupun secara psikis. Kekerasan dalam rumah tangga biasanya terjadi dalam suatu keluarga yang baik dilakukan oleh suami terhadap istrinya maupun sebaliknya, yaitu istri terhadap suaminya. Akan tetapi pada kebanyakan kasus, korban lebih banyak terjadi pada perempuan atau pihak istri. Oleh karena itu, hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang berbunyi setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau pelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya melingkupi suami dan istri, akan tetapi semua anggota yang ada dalam suatu rumah tangga tanpa memandang gender dan usia. Oleh karena itu, kekerasan dalam rumah tangga ruang lingkupnya diperluas menjadi suami, istri, anak, dan orang-orang yang punya hubungan kekeluargaan, baik secara hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, yang menetap dalam suatu rumah tangga, dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan tersebut. TN3A. Saya di sini akan menjelaskan tentang kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga mencakup segala bentuk yang disebabkan oleh karena adanya relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara pelaku dan korban yang terjadi di dalam rumah tangga. Tindak kekerasan ini sering dianggap sebagai urusan pribadi yang tidak dapat dicampuri oleh orang lain atau pihak lain. Namun karena kekerasan dalam bentuk kejahatan dan melanggar hak-hak asasi, maka kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hukum. Terminologi kekerasan terhadap perempuan mempunyai ciri bahwa tindakan tersebut yang pertama dapat berupa fisik maupun non-fisik. Yang kedua dapat dilakukan secara aktif maupun pasif. Yang ketiga dikehendaki atau diminati oleh pelaku. Dan yang keempat ada akibat atau akibat yang merugikan pada korban. Lalu seiring dengan perkembangan masalah kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap perempuan, maka Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB perlu memberikan suatu batasan tentang pengertian kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Menurut pasal 2 Deklarasi PBB tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan dijelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologi, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.
Selanjutnya, bentuk-bentuk kekerasan. Kekerasan dalam berbagai bentuk menjadi motif sebagian perilaku budaya masyarakat Indonesia yang hingga kini merupakan mainstream yang mereduksi tata nilai kepribadian bangsa dan memberikan kesan betapa iklim solidaritas manusia belum sepenuhnya mampu memiliki kepribadian diri secara politis, ekonomi, dan sosial. Kekerasan juga merupakan hal yang bersifat atau berciri kekerasan yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain. Kekerasan fisik, barang, atau paksaan. Berdasarkan penggolongannya, bentuk kekerasan terbagi lagi ke dalam 3 golongan, yaitu yang pertama, kekerasan fisik. Bentuk ini yang paling mudah dikenali. Kategori kekerasan ini jenis ini adalah seperti melempar, menendang, memukul atau menampar, mencekik, mendorong, menggigit, membenturkan, mengancam, dan lain sebagainya. Lalu kekerasan ekonomi. Kekerasan ekonomi adalah tiap-tiap perbuatan yang membatasi istri untuk bekerja di dalam atau di luar rumah yang menghasilkan uang atau barang. Seperti yang contoh pertama, tidak memberi nafkah kepada istri, memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomi untuk mengontrol kehidupan istri. Yang ketiga, membiarkan istri bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasai oleh suaminya. Selanjutnya, yang ketiga, kekerasan psikis. Kekerasan ini tidak begitu mudah dikenali akibat yang dirasakan korban tidak memberikan bekas yang nampak bagi orang lain. Jadi tidak terlihat. Dampak kekerasan ini akan berpengaruh pada situasi perasaan yang tidak aman dan nyaman, menurunnya harga diri serta martabat korban. Contohnya, penghinaan, komentar-komentar negatif, melarang istri bergaul, ancaman-ancaman, dan lain sebagainya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuktian kekerasan dalam rumah tangga. Pembuktian kekerasan dalam rumah tangga. Pembuktian merupakan suatu proses yang dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang diajukan ke pengadilan adalah benar atau tidak seperti yang dinyatakan. Pembuktian di dalam perkara yang menyangkut kejahatan atau tindak pidana dalam rumah tangga terkadang sangat sulit, kecuali kalau kejahatan tersebut diketahui oleh banyak orang selain anggota rumah tangga tersebut. Hal ini dapat terjadi karena kejahatan-kejahatan tersebut sering ditutup-tutupi oleh korban maupun anggota rumah tangga atau keluarga yang lain. Tindak pidana kejahatan dalam rumah tangga apabila tidak berakibat fatal terhadap korban pada umumnya diselesaikan secara kekeluargaan, namun terkadang juga diselesaikan melalui jalur hukum. Untuk membuktikan kesalahan seorang terdakwa di pengadilan, diperlukan adanya sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah, agar hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Pasal 183 KUHAP. Pada tindak pidana yang terjadi dalam rumah tangga, alat bukti yang paling mudah didapat adalah keterangan saksi. Akan tetapi, mengenai orang yang menjadi saksi dalam tindak pidana ini, pada umumnya adalah keluarga, saudara, atau semenda dalam garis lurus saudara, suami atau istri. Padahal orang-orang tersebut menurut pasal 168 KUHAP tidak dapat didengar dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Walaupun alat bukti saksi sulit didapat, tetapi jaksa penuntut umum atau JPU untuk dapat membuktikan dakwaannya masih dapat mencari dan menggunakan alat-alat bukti yang lain. Dalam kasus kekerasan rumah tangga, untuk memenuhi sekurang-kurangnya 2 alat bukti, maka korban sendiri dapat bersaksi dan alat bukti lain, yaitu visum et repertum. Cara pembuktian tindak pidana
kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif hukum positif, termasuk dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dapat dilakukan dengan hanya mendengarkan keterangan saksi korban, atau dapat juga ditambah atau disertai dengan alat bukti yang sah lainnya. Adapun pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dijelaskan bahwa alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, dan hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis kasus. Analisis kasus pelanggaran kekerasan dalam rumah tangga melibatkan pemahaman yang mendalam tentang fakta-fakta kasus, hukum yang berlaku, dan langkah-langkah yang diambil oleh aparat penegak hukum. Berikut adalah penjelasan rinci tentang analisis kasus KDRT. Yang pertama, pengumpulan bukti. Penelitian awal melibatkan pengumpulan bukti fisik dan non-fisik yang dapat mendukung klaim korban. Ini termasuk foto, luka atau cedera, catatan medis, pesan teks, email, rekaman suara, atau bukti lain yang mencerminkan tindakan kekerasan. Yang kedua, wawancara korban dan saksi. Penegak hukum akan mewawancarai korban untuk memahami kronologi kejadian, dampak psikologis, dan bukti tambahan yang mungkin ada. Saksi yang dapat memberikan informasi tambahan juga akan diwawancarai. Yang ketiga, pemeriksaan fisik. Korban dapat menjalani pemeriksaan fisik oleh petugas medis atau dokter forensik untuk mendokumentasikan cedera atau bukti lainnya. Yang keempat, evaluasi hukum. Penegak hukum akan menilai apakah tindakan yang dilakukan oleh pelaku memenuhi unsur-unsur kejahatan KDRT yang diatur dalam hukum setempat. Ini mungkin termasuk melihat apakah ada pola perilaku yang menunjukkan kekerasan berulang. Yang kelima, pemeriksaan tersangka. Tersangka akan diwawancarai untuk mendapatkan perspektifnya tentang kasus ini. Hal ini dapat mengungkapkan fakta-fakta baru atau menguatkan bukti yang sudah ada. Yang keenam, sumber daya dan perlindungan korban. Korban akan diberikan akses ke sumber daya dan dukungan seperti pusat krisis KDRT yang dapat memberikan perlindungan dan bimbingan hukum. Yang ketujuh, tindakan hukum. Berdasarkan bukti dan evaluasi hukum, sistem peradilan akan menentukan apakah ada cukup dasar untuk menuntut tersangka, dan ini dapat menghasilkan dakwaan resmi. Yang kedelapan, persidangan. Jika perkara KDRT ini berlanjut ke persidangan, bukti akan disajikan di pengadilan dan tersangka akan diberikan kesempatan untuk membela diri. Hakim akan membuat keputusan berdasarkan bukti dan hukum yang berlaku. Yang kesembilan, yang terakhir, jika tersangka dinyatakan bersalah, hukuman akan diputuskan oleh pengadilan yang bisa mencakup hukuman penjara, denda, atau tindakan lain sesuai hukum. Analisis kasus KDRT adalah proses yang kompleks dan memerlukan kerjasama antara berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, pihak korban, dan pengacara. Tujuan utamanya adalah memberikan keadilan kepada korban dan mencegah Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang dibacakan oleh kelompok saya. Kesimpulannya yaitu, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT merupakan aktivitas atau tindakan kekerasan yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan dalam bentuk KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga, baik oleh suami maupun oleh istri. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya melingkupi suami dan istri, tetapi semua anggota yang ada dalam suatu rumah tangga tanpa memandang gender maupun usia. Kasus kekerasan dalam rumah tangga memiliki berbagai kasus, baik secara kekerasan fisik, kekerasan ekonomi, kekerasan psikis, maupun kekerasan seksual. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan. Jika ada kesalahan dalam materi maupun dalam menyampaikan materi, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.